Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabar kalian hari ini adik-adik? Papa harap kabar kalian hari ini baik-baik saja. Nah, sebelum itu, kalian jangan lupa cuci tangan ya. Karena di musim pandemi seperti ini, kita harus menjaga kebersihan. Nah, hari ini kita akan membahas tentang negara Jepang. Kalian tahu kan negara Jepang? Ya, seperti yang kita ketahui bahwa Jepang merupakan negara penghasil anime terbesar di dunia. Tak heran kalau di negara kita ini merupakan salah satu penonton anime terbanyak di dunia. Ya, mungkin termasuk Bapak dan kalian juga ya. Nah, tapi kita tidak akan membahas animenya. Masa kita nonton anime Naruto di kelas? Nah, kita akan membahas tentang masa lalu negara Jepang di negara kita, yaitu tentang masa penjajahan Jepang di Indonesia. Tapi sebelum itu, kalian harus absen dulu ya. Nanti Bapak siapkan formatnya di WhatsApp, nanti kalian tinggal isi saja. Jadi Bapak bisa tahu siapa yang hanya mendengarkan atau menyimak dan siapa yang hanya atau sedang tidak menyimak penjelasan dari Bapak. Selain itu, Bapak juga ingin mengontrol kalian dari sini ya, walaupun tidak di kelas. Bapak ingin penjelasan materi yang Bapak jelaskan atau Bapak paparkan melalui media nanti itu bisa kalian terima dan kalian tangkap dengan baik. Tangkap materinya ya, bukan tangkap bolanya. Kalau tangkap bolanya kan kiper. Nah, oke. Silakan simak video yang akan Bapak berikan berikut. Oke anak-anak, sebelum kalian menonton video yang akan Bapak share kali ini, terlebih dahulu Bapak ingatkan sekali lagi, jangan lupa cuci tangan ya sebelum nonton video Bapak. Dan siapkan alat-alat tulis jika ada hal-hal penting yang akan kalian catat. Nah, silakan disiapkan terlebih dahulu dan jangan lupa lagi gunakan headset agar kalian lebih khusyuk mendengarkan materi atau video yang akan Bapak share. Oke, selanjutnya kita akan langsung masuk ke materi, yaitu zaman pendudukan Jepang di Indonesia. Kita yang pertama akan membahas tentang alasan Jepang datang ke Indonesia. Alasan Jepang datang ke Indonesia adalah salah satunya untuk mencari sumber daya yang digunakan selama perang, seperti minyak bumi, timah, dan aluminium. Yang mana menurut Jepang, di Indonesia, mereka memperkirakan terdapat banyak persediaan minyak yang dapat mencukupi kebutuhan Jepang selama perang Pasifik. Oke. Kemudian, kedatangan Jepang di Indonesia. Pada Januari 1942, Jepang mendarat masuk ke Indonesia melalui Ambon dan menguasai seluruh Maluku. Meski pasukan Koninklijk Nederland Indische Leger atau KNIL dan pasukan Australia berusaha menghalangi Jepang, tetapi tak mampu menahan bendungan kekuatan tentara Jepang. Daerah Tarakan di Kalimantan Timur dikuasai oleh Jepang bersamaan dengan Balikpapan pada 12 Januari 1942. Pada 1 Maret 1942, kemenangan tentara Jepang dalam Perang Pasifik menunjukkan kemampuan Jepang dalam mengontrol wilayah yang sangat luas, dari Burma sampai Pulau Wake di Samudra Pasifik. Setelah daerah-daerah di luar Jawa dikuasai, Jepang kemudian memusatkan perhatian untuk menguasai Jawa sebagai pusat pemerintahan Hindia Belanda. Usaha Jepang untuk masuk ke Jawa dalam rangka menguasai wilayah tersebut yaitu berbuah manis, yang mana pasukan Belanda yang dibantu pasukan sekutu yaitu Inggris, Amerika, dan Australia mampu dikalahkan dengan mudah. Yang mana pada akhirnya Jenderal Terporten atas nama komandan pasukan Belanda di pihak sekutu menandatangani penyerahan tanpa syarat ke Jepang yang diwakili Jenderal Imamura di Kalijati, Subang. Peristiwa ini disebut kapitulasi Kalijati yang menandai berakhirnya penjajahan Belanda di Indonesia, sehingga Indonesia berada di bawah pendudukan Jepang. Gubernur Jenderal Tjaarda ditawan. Belanda segera mendirikan pemerintahan pelarian atau exile government di Australia di bawah pimpinan H.G. Van Mook.
Kemudian pada awal pendudukan Jepang mengambil 2 langkah penting, yaitu pertama, menstabilkan kondisi ekonomi yang terlihat dari upayanya untuk menguasai inflasi ekonomi dengan menetapkan patokan harga bagi sebagian barang dan menangani dengan keras penimbunan uang atau barang. Kedua, Jepang mengeluarkan aturan produk hukum baru sesuai dengan kepentingan pendudukan Jepang di Indonesia. Sebelum melanjutkan video ini, Bapak ingatkan sekali lagi agar kalian mencatat hal-hal yang menurut kalian penting untuk kalian catat ya, supaya memudahkan kalian untuk mengingat-ingat materi yang Bapak sampaikan. Nah, jangan lupa loh ya, jangan lupa. Oke, lanjut. Selama pendudukan Jepang di Indonesia, Jepang mengekang berbagai organisasi di Indonesia dengan kaum nasionalis diadakan atau menyertakan kaum nasionalis dalam kerjasama dengan tujuan bersatu dan berdiri sepenuhnya di belakang Jepang, serta memperlancar pekerjaan pemerintahan militer. Jepang dalam tanda kutip menyuruh kaum nasionalis untuk turun aktif di dalam pemerintahan Gonsei. Dalam pemerintahan Gonsei ini muncul tokoh seperti Insinyur Soekarno. Karena bangsa Indonesia dalam kondisi yang sangat lemah, maka dari itu dengan terpaksa harus bekerjasama dengan Jepang, yang mana ini merupakan jalan terbaik untuk mempercepat proses kemerdekaan Indonesia yang telah lama didambakan masyarakat Indonesia dan para pejuang-pejuang di Indonesia. Dan pada akhirnya pada masa pemerintahan Jepang ini tercipta berbagai lembaga, yaitu seperti Java Kakai, Putra, kemudian Keipodan, lalu Senendan, Heiho, dan sebagainya. Yang mana berbagai lembaga ini dimanfaatkan oleh para pejuang Indonesia untuk memupuk semangat kebangsaan guna memudahkan jalan untuk mencapai kemerdekaan. Nah, selain itu, di samping banyak kaum nasionalis yang bekerjasama dengan Jepang, tetapi ada pula kaum-kaum atau golongan yang tidak setuju atau menolak bekerjasama dengan Jepang, yaitu diantaranya kelompok Syahrir, kemudian kelompok Amin Syarifudin, kelompok Sukarni. Nah, meskipun perjuangan mereka dalam kelompok-kelompok dan berbeda strategi, bukan berarti perpecahan dapat terjadi di mana-mana. Taktik yang mereka lakukan mempunyai tujuan yang sama, yaitu mencapai kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Jepang Koiso menjanjikan kemerdekaan bagi Hindia Timur atau Indonesia. Namun, kapan waktunya masih belum bisa ditentukan. Tentara Jepang terus mendesak menuju kekalahan, mulai berperang sendirian dan semakin terdesak. Sehingga agar Jepang memperoleh dukungan dari rakyat Indonesia, membentuk Dokuritsu Zombie Sukai atau Badan Pendidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 29 April 1945. Tugasnya yaitu mengumpulkan bahan yang diperlukan untuk Indonesia merdeka. Nah, di samping itu ternyata juga terdapat perlawanan rakyat Indonesia terhadap Jepang. Karena Jepang menurut rakyat yaitu hanya mengeluarkan janji-janji kosong yang mana dapat menyengsarakan rakyat, menghisap tenaga rakyat untuk kepentingan perang, dan menguras habis kekayaan rakyat Indonesia. Banyak rakyat yang tidak tahan lagi menghadapi kesengsaraan melakukan pemberontakan. Salah satunya pemberontakan yaitu pemberontakan PETA di Blitar. Pada 14 Februari 1945 di Blitar, seorang Shodanjo atau komandan peleton PETA yang bernama Supriyadi memimpin suatu pemberontakan melawan Jepang. Pemberontakan ini timbul karena anggota PETA sudah tidak tahan lagi melihat kesengsaraan rakyat. Banyak Romusa yang meninggal selama diperkerjakan di daerah mereka. Sayang sekali, pemberontakan terbesar pada zaman Jepang ini mengalami kegagalan karena persiapannya yang masih belum matang atau masih mentah. Pemberontakan Supriyadi atau PETA Blitar telah gagal, tetapi membawa pengaruh yang sangat besar, terutama pada semangat kemerdekaan rakyat Indonesia dalam melawan penindasan bangsa asing di negeri ini. Nah, setelah kalian selesai melihat atau menonton video ini, Bapak akan memberikan instruksi selanjutnya, yaitu melalui pesan WA saja ya, biar mudah terefektif. Maka dari itu, kalian jangan tidur. Rebahan boleh, tapi jangan tidur. Ya, rebahan jangan lama-lama juga. Nah, oke. Terima kasih sudah menonton video dari Bapak. Selanjutnya, kalian tunggu instruksi dari Bapak ya. Dadah.